Ya, kita akan diskusikan lebih jauh seberapa besar peluang partai pendukung Pak Ganjar Pranowo akan bertambah, terutama semakin hijau dengan adanya Partai Kebangkitan Bangsa. Sudah bergabung bersama dengan kami ada Mas Nusyirwan Sujono, Ketua DPP dari PD Perjuangan, ada Mas Saiful Huda, Wasekjen PKB, dan juga Bang Adi Prayitno, analis politik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Baik. Kita mau langsung membahas soal yang makin hijau ini, Mas Saiful Huda. Mas Hasto kemarin ke saya langsung menegaskan bahwa yang itu maksudnya adalah PKB. Sementara kita lihat PKB tidak mengakui bahwa ada upaya untuk masuk ke dalam koalisinya atau kerjasama politik bersama dengan PD Perjuangan. Bagaimana sebetulnya internal PKB melihat bahwa adanya memaknai kode semakin hijau ini yang dialamatkan kepada PKB sendiri? Ya, PDIP kan sudah punya pengalaman hampir 2 periode ini mengajak banyak partai termasuk PKB. 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, PKB menjadi bagian dari koalisi PDIP. Dan sangat wajar saya kira Mas Hasto punya ekspektasi, Pak Nusyirwan juga punya ekspektasi PKB bisa gabung lagi dengan PDIP. Tapi memang sayangnya sampai hari ini kami masih kuat, solid koalisi PKB Gerindra dan memasuki fase-fase untuk memfinalisasi sebagaimana tahapan pemilu Pilpres. Sebentar lagi harus memasangkan, mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi PKB memang walaupun sudah koalisi dengan Gerindra, tidak menutup untuk komunikasi dengan partai politik lain, apalagi PDIP yang dalam melintas sejarahnya yang tadi kita punya ikatan kuat dari perjalanan dari Pilpres ke Pilpres. Yang ketiga, secara formal memang Mas Hasto kan baru sekali ya ketemu sama kita, terutama dengan Gus Imin waktu kemarin di kantor DPP, detik-detik sebelum PDIP menerima PAN di kantor DPP PDIP. Kebetulan Mas Hasto ketemu dulu kita di kantor DPP PKB. Ya, kita sambut uluran tangan dari Mas Hasto sebagai teman yang selama ini sudah bangun koalisi. Dan apakah akan menuju ke sana? Saya kira memang tahapannya masih panjang karena kami sudah terikat kontrak kerjasama dengan Gerindra. Oke, tahapannya masih panjang ini artinya apa ini, Mas Saiful Huda? Apakah tidak mungkin atau masih mungkin? Karena tidak ada jawaban yang kemudian menyatakan tidak akan berkoalisi dengan PDIP begitu. Tapi di sisi yang lain membuka peluang kerjasama dengan partai yang lain termasuk PD Perjuangan. Jadi maksudnya bagaimana sebetulnya Mas Saiful Huda? Ya, proposal kami ke semua koalisi kan jelas, Mas. Proposal PKB kita harus menjadi bagian dari pasangan mau capres maupun cawapres. Dan ini memang mandat dari muktamar yang nggak bisa kita anulir dan kita abaikan, karena mandat ini diberikan kepada Gus Imin pada forum tertinggi dari partai ini, yaitu forum muktamar. Jadi ketika misalnya suatu saat Pak Nusyirwan misalnya ngajak kami, tentu proposal kami ya menyodorkan Gus Imin sebagai cawapres Ganjar, gitu. Dan sampai hari ini proposal kami sudah hampir final di Pak Prabowo. Oke, proposalnya sudah hampir final di Pak Prabowo, Mas Nusyirwan. Artinya kalau sudah final ya agak susah ini kalau gabung ke PD Perjuangan. Memang mau membuat koalisi atau kerjasama yang cukup besar ya, ini juga sudah dikonfirmasi sebetulnya, bagi untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo ya, Mas Nusyirwan? Ya, jadi kalau melihat tinjauannya hanya pada tahapan untuk pemilu presiden begitu, bisa saja dengan pemikiran seperti Bung Saiful Huda. Kami berharap tentunya kerjasama, dialog politik itu
sifatnya lebih jangka panjang, lebih menyeluruh. Tadi Pak Sekjen juga menyampaikan berkaitan dengan di dalam pemerintahan tentunya juga kita saat ini seperti pada saat Pak Jokowi memerintah dengan Kiai Ma'ruf. Pemerintahan ini koalisinya sudah, kerjasama politiknya juga sudah tampak, berisi banyak sekali partai politik berasal dari para anggota kabinet. Itu membuktikan bahwa kita akan selalu membuka komunikasi kerjasama antar partai politik itu berlangsung. Jadi tidak hanya pada saat mengawali untuk pemilihan presiden saja begitu. Artinya untuk sebuah tahapan yang sifatnya jangka pendek ya. Mungkin demikian, dan tentu kita akan berharap seperti tadi sudah disampaikan bahwa PDI Perjuangan dengan PKB itu bukan 1-2 tahun ya, bukan 1-2 periode, tapi sudah cukup lama kita bersama-sama. Jadi sebetulnya kalau tadi dikatakan oleh Bung Saiful Huda, Mas Hasto itu baru sekali begitu. Itu kalau physically-nya pada periode ini mungkin untuk membahas capres baru sekali. Tapi sebetulnya sejarah perjalanan bersama-sama dengan PKB itu bukan hal yang baru. Bagi publik itu semua sudah mengetahui hal tersebut. Sehingga sebetulnya tidak apa-apa, kami sangat menghormati posisi politik saat ini, apapun bentuknya kerjasama yang sudah dibangun oleh masing-masing rekan-rekan partai politik. Ada yang berkoalisi dengan yang sudah ada selama ini, bahkan tadi disampaikan itu sudah menjadi hampir pasti tidak apa-apa. Yang namanya dialog kan ya tidak dilarang ya Bung Saiful ya, untuk sebuah meskipun sudah ada keputusan apa ya, terus tidak akan kita berkomunikasi. Komunikasi tetap akan kita lakukan begitu. Sehingga tentu kita akan harapannya tentu adalah prosesnya adalah untuk jangka panjang. Memimpin sebuah pasangan, memimpin bangsa ini tidak hanya sederhana membahas soal menjadi apa gitu ya, tetapi kita juga perhitungannya adalah demikian berat, demikian besar persoalan yang harus kita atasi untuk sampai kepada menuju Indonesia maju kelak di kemudian hari. Oke, tapi Mas Nusirwan, posisi PKB ini kan cukup signifikan ya. Penting juga mengingat punya kekuatan di daerah Jawa Timur, di Jawa Tengah juga. Artinya memang keinginan untuk bergabung dengan PKB bergabung dengan PDI Perjuangan itu sangat besar ya Mas Nusirwan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa PKB tidak penting, sama sekali tidak ada ucapan saya demikian. Maka apalagi kalau untuk daerah-daerah tertentu itu sangat paham ya antara perkawanan atau bersama-sama antara PDI Perjuangan dengan PKB itu sudah berlangsung cukup kesekian kali dari masa pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain. Apakah dalam bentuk posisinya pada saat pemilu presiden itu berhasil memenangkan maupun tidak berhasil, ya itu ada catatannya. Tapi tetap bersama-sama. Maka tidak apa-apa, meskipun sudah ada sudah ada tahapan komitmen bersama dengan seperti PKB tadi sampaikan dari Mas Saiful Huda, itu kita akan tetap membuka diri kepada partai manapun juga untuk bisa bersama-sama dengan kami. Penilaiannya adalah tentu tidak hanya pada tahapan yang sangat pendek, tapi juga jangkauannya lebih jauh dan lebih ke depan. Oke, menarik. Saya ke Bang Adi Prayitno. Apa yang Bang Adi lihat dari peluang bergabungnya Golkar dan kita sedang bahas juga PKB malam hari ini ke dalam koalisinya atau kerjasama politiknya PDI Perjuangan mengusung Pak Ganjar Pranowo? Apakah Anda melihat bahwa memang semakin hijau ini betul-betul akan terjadi di partai pendukung Pak Ganjar? Ya, kalau kita bicara tentang konfigurasi koalisi yang sangat mungkin terjadi hari ini dan ke depan, Reinhardt, maka poros-poros dan kongsi politik yang saat ini terkesan sudah terbentuk, itu semuanya serba memungkinkan berubah secara total. Sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa pasangan capres dan cawapres yang
secara definitif ditetapkan sebagai calon yang bisa bertanding, selama itu juga maka partai-partai politik ini juga sangat memungkinkan untuk bisa merubah soal pilihan politik mereka. Misalnya dulu kita tidak pernah membayangkan bagaimana misalnya PKB itu membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Dua partai ini kan sulit sebenarnya bertemu, sulit untuk berkomunikasi untuk kepentingan politik elektoral. Siapa yang kemudian bisa menyangka kalau kemudian Nasdem yang sudah pernah menjadi partner koalisi PDIP selama 10 tahun, ya, di akhir pemerintahan Pak Jokowi, kemudian sepertinya akan memilih untuk bisa jalan. Oleh karena itu, sekalipun misalnya PKB sudah menjadi bagian dari kesepakatan politik dengan Gerindra dan Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin kalau proposal yang disodorkan oleh PKB Bang Huda ini tidak dipenuhi. Sementara yang bisa memenuhi itu adalah PDIP. Karena pada prinsipnya setiap partai politik itu kalkulasinya berdasarkan untung dan rugi. Saya cakul yakin bahwa PKB itu akan berkoalisi dengan siapapun partai politik yang akan menerima Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon untuk bisa bertanding. Kalau itu bisa dipenuhi oleh PDIP maka sangat mungkin ya PKB itu iman politiknya akan berubah. Jadi tidak ada yang hitam putih dalam politik kita sebelum ada keputusan resmi. Itu yang saya selalu katakan bahwa ada satu diktum politik yang selalu diulang-ulang. Dalam politik tidak ada pertemanan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Ini yang sepertinya sedang dicari betul oleh setiap partai. Di mana kepentingan politiknya diakomodasi, maka disitulah kemudian arahan dan pilihan politiknya akan merapat. Inilah yang kemudian terus mendinamisasi betapa komunikasi politik yang dilakukan oleh antar partai ini melintasi batas-batas poros-poros yang sudah terbentuk. Ya. PKB misalnya membentuk komunikasi dengan Demokrat, bertemu dengan Erlangga, bertemu juga dengan teman-teman PDIP. Begitupun seterusnya dan seterusnya. Jadi fungsi-fungsi politik yang seakan-akan hanya akan terjadi 3 poros dengan dukungan partai politik yang sudah muncul, bagi saya itu di akhir pertandingan, di akhir tikungan, tentu saja sangat mungkin akan berubah secara total gitu ya. Nah ketika misalnya Pak Hasto bilang PDIP dan Ganjar Pranowo akan semakin hijau, pasti tafsirnya kepada partai-partai Islam. Kalau kita lihat partai-partai yang kemudian hijau, logonya hijau itu ada 2, ada PKB, ada juga PBB. Ini adalah 2 partai politik yang sebenarnya juga sudah lama berkoalisi. Mendukung Jokowi sebagai presiden di 2014 dan di 2019. Multi tafsir masih bias, tapi penegasan bahwa akan semakin hijau ini seakan-akan memberikan kode keras bahwa sangat dekat PDIP itu akan mendapatkan dukungan politik dari kalangan kelompok-kelompok politisi Islam, terutama PKB dan ada PBB. Baik, Bang Adi Praitno, secara historis ya, tadi juga dijawab juga oleh Mas Saiful dan juga Mas Nusirwan. PKB dan PDIP ini bukan 1-2 kali bekerja sama, tapi dengan Gerindra sebetulnya baru kali ini kalau jadi kemudian akan berkoalisi. Jadi Anda melihat sebetulnya potensi paling besarnya kemana? Kalau kemudian Mas Saiful udah katakan tadi sampai sejauh ini masih hampir final, berarti apakah itu kemudian besar sekali peluangnya untuk berubah? Dan apa yang membuat kemudian perubahan itu akan terjadi kalau akhirnya ada perpindahan koalisi dari bersama dengan Gerindra ke PD Perjuangan. Tapi kita bahas nanti, kita break dulu Bapak-Bapak sekalian. Kami akan segera kembali sesaat lagi.